Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas mengenal Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang sahabat Nabi. Muawiyah lahir 4 tahun menjelang Rasulullah menjalankan dakwah di kota Makkah. Riwayat lain menyebutkan dia lahir 2 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Beberapa riwayat menyatakan bahwa Muawiyah memeluk Islam bersama ayahnya, Abu Sufyan bin Harb, dan ibunya Hindun binti Utbah tatkala terjadi Fatu Makkah. Namun riwayat lain menyebutkan Muawiyah masuk Islam pada peristiwa Umroh Qadha, tetapi menyembunyikan keislamannya sampai peristiwa Fatu Makkah. Di masa Rasulullah SAW, dia diangkat sebagai salah seorang pencatat wahyu setelah bermusyawarah dengan malaikat Jibril. Ambillah dia sebagai penulis wahyu karena dia jujur, kata Jibril. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Muawiyah diangkat menjadi salah seorang panglima perang di bawah komando utama Abu Ubaidah dan Jarrah. Kaum muslimin berhasil menaklukkan Palestina, Syria, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi Timur. Berbagai kemenangan ini terjadi pada masa pemerintah Umar bin Khattab. Ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah menggantikan Umar, Muawiyah diangkat sebagai gubernur untuk wilayah Syria dan Palestina yang berkedudukan di Damaskus menggantikan gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada masa pemerintahan Ali, terjadi beberapa konflik antara kaum muslimin. Di antara perang Siffin, perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah ini berakhir dengan perdamaian. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh, kaum muslimin sempat mengangkat putranya Hasan bin Ali. Namun melihat keadaan yang tidak menentu, setelah 3 bulan akhirnya Hasan mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Serah terima jabatan itu berlangsung di kota Kufah. Tahun inilah yang dalam sejarah dikenal dengan Amul Jamaah, tahun kesatuan. Dengan demikian Muawiyah resmi menjadi khalifah. Beberapa kalangan ada yang menyebut Muawiyah dengan julukan yang jauh dari akhlak Islami. Padahal walau bagaimanapun dia tetap sahabat Rasulullah yang telah banyak memberikan sumbangan untuk Islam. Dia ikut di berbagai peperangan, baik di masa Rasulullah atau Khulafaur Rasyidin. Mengenai tudingan yang menjelek-jelekannya, tidak semuanya bisa diterima begitu saja. Bahkan beberapa kebijakan yang oleh sebagian sahabat dianggap menyimpang masih bisa dimaklumi. Kendati pun ada, hal itu wajar mengingat ia adalah manusia biasa yang kadang khilaf atau dipengaruhi orang-orang sekitarnya. Semua itu tidak mengurangi keutamaannya sebagai sahabat, bahkan masih terbilang keluarga dekat Rasulullah SAW. Muawiyah dikenal sebagai negarawan dan politikus ulung. Ungkapannya tentang hal ini dicatat sejarah. Aku tidak akan menggunakan pedangku selagi cambukku sudah cukup. Aku tidak akan menggunakan cambukku selagi lisanku masih bisa mengatasinya. Jika ada rambut yang membentang antara diriku dan penentangku, maka rambut itu tidak akan putus selamanya. Jika mereka mengulurkannya, maka aku akan menariknya. Jika mereka menariknya, maka aku akan mengulurnya. Dia mempunyai kemampuan diplomasi yang sangat tinggi, sehingga Nicholson dalam buku Literasi History of the Arab menulis Muawiyah adalah seorang diplomat yang cakap dibanding dengan Richelieu, politikus Perancis yang terkenal itu. Lebih tepat lagi, ia mencontohkan Muawiyah dengan Oliver Cromwell, politikus dan protektor Inggris yang termasyhur yang pernah membubarkan parlemen. Dalam menjalankan pemerintahannya, Muawiyah mengubah kebijaksanaan pendahulunya. Kalau pada masa 4 khalifah sebelumnya, pengangkatan khalifah dilakukan dengan cara pemilihan, maka Muawiyah mengubah kebijakan itu dengan cara turun-temurun. Karenanya khalifah penggantinya adalah Yazid bin Muawiyah, putranya sendiri. Muawiyah adalah pendiri Daulah Umayyah. Pada masa ini kaum muslimin memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Tidak hanya penyebaran agama Islam,
tetapi juga penemuan-penemuan ilmu lainnya. Ketika Byzantium mengerahkan tentaranya untuk memperluas jajahannya, dia tiba di beberapa daerah kekuasaan Muawiyah. Untuk mengusir tentara Byzantium itu, Muawiyah mengerahkan 1.700 kapal perang kecil yang mampu menghalau pasukan musuh. Dengan tidak mengenal lelah, kaum muslimin menaklukkan pulau Siprus dan Rhodes di Laut Tengah. Di samping itu, pada tahun 50 Hijriah, Muawiyah mengangkat Uqbah bin Nafi' menjadi gubernur di Maroko. Dengan 1.000 tentara, ia berhasil mengalahkan orang-orang Romawi. Ia juga dapat mengalahkan bangsa barbar dan penduduk asli Afrika. Lebih dari itu semua, ia telah meletakkan pondasi Daulah Umayyah yang telah mengharumkan nama Islam selama ratusan tahun. Setelah menjabat gubernur di Palestina selama 10 tahun dan di Syam 10 tahun, serta sebagai khalifah Daulah Umayyah selama 20 tahun, Muawiyah meninggal dunia pada Kamis pertengahan Rajab 60 Hijriah dalam usia 78 tahun. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.